Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari kelas 11 IPS Ibnu Khaldun. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang TRI saya yang berjudul Dampak Kuantitas Tidur terhadap Daya Fokus Siswa di kelas 11 SMA Islam Terpadu Aulia. Pertama, latar belakang. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi sebuah makhluk hidup. Selain makan dan minum, tidur penting agar sebuah makhluk hidup dapat bertahan hidup. Tidur sangatlah penting bagi manusia agar dapat beraktivitas. Selain itu, tidur juga dapat membantu manusia untuk menghindari kecelakaan. Sebuah penelitian menemukan bahwa seseorang yang mengalami kekurangan tidur memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan seseorang yang mendapatkan tidur yang cukup saat mengendari kendaraan bermotor. Waktu tidur yang sehat bagi seorang dewasa adalah 7 sampai 9 jam, dan tidur dibagi menjadi dua, yaitu slow wave sleep atau tidur gelombang lambat atau disebut pola tidur biasa, dan pola tidur paradoks yang juga disebut rapid eye movement atau REM. Belajar merupakan sebuah kegiatan di mana seseorang mendapatkan ilmu baru. Belajar dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu agar dapat menjalani hidup. Kegiatan belajar yang terjadi di lingkungan sekolah dinamakan kegiatan belajar mengajar atau KBM. KBM dapat berlangsung selama 7 jam dan dapat dilanjutkan melalui aktivitas seperti ekstrakurikuler dan les. Kegiatan belajar membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi agar ilmu yang disampaikan dapat dipahami. Jika pelajar tidak konsentrasi saat kegiatan belajar berlangsung, mereka tidak akan memahami ilmu yang dia sampaikan secara penuh dan hasil akademik mereka pun akan mengalami keturunan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidur dan belajar adalah dua kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk meneliti tentang analisis kuantitas tidur terhadap daya fokus siswa. Teori pendukung. Kuantitas tidur mempengaruhi daya fokus siswa di kelas. Berdasarkan pengalaman diri sendiri dan juga penelitian yang telah dilakukan, terdapat hubungan antara kuantitas tidur seseorang dengan daya fokus mereka di kelas saat menjalani kegiatan belajar mengajar. Penurunan daya fokus yang terjadi merupakan akibat dari kuantitas atau kualitas tidur yang tidak cukup. Akibatnya, siswa akan mengantuk saat menjalani aktivitas belajar, sehingga daya fokus mereka terhadap pembelajaran yang disampaikan akan menurun. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Kuantitatif adalah cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau memecahkan masalah secara hati-hati dan sistematis, dan data yang dikumpulkan berupa rangkaian atau kumpulan angka-angka. Metode yang digunakan adalah metode survei, teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau kuesioner yang tidak mendalam. Hasil penelitian. Di sini ada gambar gambar dari kuesioner yang telah dilakukan saat penelitian berlangsung. Pertanyaan pertama berupa, saya sering merasa pusing jika waktu tidurnya sedikit. Terdapat 40% jawaban setuju, 45% jawaban sangat setuju, dan 15% jawaban tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden yang berjumlah 85% menyatakan bahwa waktu tidur yang sedikit akan menyebabkan rasa pusing bagi mereka. Dua, Nomor 5, saya tidak dapat tidur dengan lelap dalam waktu 30 menit. Didapatkan 50% jawaban tidak setuju, 10% jawaban tidak setuju, 20% jawaban setuju, dan 20% jawaban sangat setuju. Berdasarkan jawaban tersebut, 60% dari seluruh responden tidak dapat tidur lelap dalam waktu 30 menit. Pertanyaan 15, meskipun dalam sehari waktu tidur saya banyak, saya malas untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Didapatkan 60% jawaban tidak setuju, 5% jawaban sangat tidak setuju, 20% jawaban setuju, dan 15% jawaban sangat setuju. Dengan itu, dapat diketahui bahwa mayoritas dari responden malas untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah, walaupun waktu tidur mereka cukup. Kesimpulan, adanya korelasi tidur dan konsentrasi belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas dari para responden mengalami atau merasakan penurunan dalam daya konsentrasi mereka ketika tidur mereka tidak cukup atau tidak berkualitas, dan tidur yang tidak cukup berdampak terhadap proses belajar. Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang tidak cukup akan berdampak terhadap proses belajar seperti siswa, seperti konsentrasi belajar yang menurun dan semangat belajar yang turun. Dengan semua penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan korelasi terhadap
tesis dan variabel penelitian yang telah disampaikan oleh peneliti pada bab sebelumnya. Itu semua saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.